Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. salam dan bahagia. wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oke. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, masih puasa ya? Bagi yang puasa. Oke, sudah muncul ya tampilan di layar ya. Kita masuk ke teknik pengambilan sampel penelitian. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan sampel penelitian. Di sini nanti teman-teman semuanya bisa untuk memilih metode yang tepat, metode penelitian pendidikan matematika sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Dan nanti teman-teman semuanya mampu untuk memilih teknik sampling dalam penelitian kuantitatif ataupun juga nanti kualitatif. Kemudian materi di perkuliahan pada pagi hari ini yaitu ada pengertian populasi dan sampel penelitian, ada juga penentuan besar sampel, dan juga teknik pengambilan sampel. Nah, ini nanti teman-teman semuanya bisa membaca-baca di bukunya Sugiono, Creswell, dan sebagainya. Kita mulai dari pengambilan sampel ya. Sebelum kita ke pengambilan sampel, apa itu populasi? Ada yang bisa? Apa itu populasi? Bedanya populasi dengan sampel apa? Mas Heru. Apa Mas Heru? Bedanya populasi dan sampel. Mungkin kalau populasi itu kumpulan orang-orang yang nanti dijadikan apa ya? Kayak penarikan sampel gitu loh, Pak. Kalau sampel itu hasil dari penarikan dari populasi itu. Nah, gitu. Lebih besar mana? Sampel atau populasi? Populasi, Pak. Kalau Populasi. menurut Oke, terima kasih Mas Heru. Yang lain kira-kira siapa ya? Mbak Gazia. Iya, Pak. Apa populasi dan sampel Mbak? Kira-kira Mbak? Kalau populasi itu keseluruhan keseluruhan subjek penelitian. Kalau sampel itu sebagian yang diambil dari populasi untuk mewakili populasi. Gitu, Pak. Gitu. Contohnya, bisa memberikan contoh nggak? Ada yang bisa memberikan contoh? Salma Azizah? Iya, Pak. Ya, kameranya mana? Contohnya kalau misalnya dalam suatu penelitian di kelas itu sampelnya misalnya diambil 5 orang anak atau siswa, sedangkan populasinya itu seluruh siswa dalam kelasnya. Oh gitu. Oke, itu contohnya. Oke, terima kasih Mbak Salma. Ya, Oke, Pak, jadi itu ya, populasi itu semua yang akan sebagai objek dari penelitian. Jadi misalkan nih, Anda akan meneliti di sekolah SMP Insan Cendekia. Nah, berarti seluruh siswa yang ada di Insan Cendekia itu menjadi populasi penelitian. Tetapi karena Anda ingin meneliti hanya kelas 2 yang mungkin prestasinya bagus, nah berarti
itulah sampelnya. Jadi diambil sebagian dari populasi di sekolah tersebut. Nah, itu adalah sebagai sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini dalam penelitian itu sangat penting dilakukan ketika mau penelitian. Karena apa? Karena itu bergantung dari hasil dari penelitian itu juga. Jadi ketika Anda salah mengambil sampel atau kurang tepat ketika mengambil sampel penelitian, maka bisa jadi hasil penelitian Anda itu menjadi kurang valid atau bahkan bias gitu. Kemudian salah satu kekhasan dalam penelitian kuantitatif itu adalah tadi ya populasi sampel dan juga teknik pengambilannya. Jadi kalau kuantitatif itu populasi dengan sampel. Tetapi kalau kualitatif itu biasanya adalah subjek penelitian. Jadi dibedakan. Nah, kemudian di sini adalah pengertian dari sampel. Tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya itu mengarahnya ke sana, tetapi mungkin kurang bisa untuk merangkai kata-kata. Nah, jadi di sini sampel itu bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk apa? Untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Nah, apakah dari hasil penelitian itu bisa digeneralisasi untuk populasi? Bisa atau enggak, Mas, Mbak? Misalkan saya meneliti tentang efektivitas media pembelajaran A terhadap motivasi belajar. Nah, saya menelitinya di kelas 2 SMP. Apakah itu bisa digeneralisasi di populasi? Berarti karena di kelas 2 SMP itu efektif untuk meningkatkan motivasi. Nah, apakah bisa dikatakan media ini efektif untuk meningkatkan populasi di SMP tersebut? Oke, Mbak Putri Saraswati. Ya, Pak. Oke, bisa atau enggak? Maaf, Pak, tadi kurang jelas ya saya. Gimana Jadi ya, Pak, pertanyaannya? hasil penelitian dari sampel itu apakah bisa digeneralisasi ke populasi? Misalkan saya memiliki hasil penelitian media pembelajaran A efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah bisa digeneralisasi menjadi media pembelajaran A ini efektif untuk meningkatkan motivasi belajar di sekolah X gitu? Bisa atau enggak? Bisa, Pak. Bisa. Alasannya kenapa? Karena ada sampel dari populasi itu yang memang membuktikan bahwa media itu tadi bisa dijadikan media itu tadi berhasil membuat siswa itu menjadi kayak berhasil dalam apa ya itu loh, Pak. Apa? Motivasi. Iya, betul. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Jadi itu bisa digeneralisasi jika dan hanya jika ya, dan pengambilan sampelnya itu tepat. Syaratnya harus tepat dulu. Jadi untuk mengukur ketepatannya itu, nah sehingga nanti teknik yang digunakan itu seperti apa, itu perlu diperhatikan. Karena kalau asal mengambil sampel, yaitu kurang tepat juga gitu. Nah, pengukuran sampel ini dilakukan melalui statistik atau berdasarkan pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Jadi dalam pengambilan sampel itu nggak asal. Jadi misalkan Anda menentukan populasi SMP di Yogyakarta, itu kan ada banyak banget.
Ada ratusan mungkin kalau di provinsi DIY. Nah, tetapi ketika Anda mengambil sampel, Anda tujuannya untuk apa dulu nih? Dalam pengambilan sampel itu apakah nanti di klaster atau memang acak atau seperti apa? Nah, itu perlu diperhatikan. Karena apa? Nanti bisa membuat bias hasil dari penelitian itu. Kemudian di sini ada beberapa teknik pengambilan sampel. Tapi sebelumnya di teknik pengambilan sampel sendiri itu adalah suatu cara ataupun teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian. Jadi untuk kita mendapatkan sampel itu ada berbagai cara, gitu. Nggak cuma 1, 2. Secara garis besar memang dibagi menjadi 2, probability sampling dengan non-probability sampling. Jadi yang perlu diperhatikan juga, pengambilan sampel ini harus sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dan juga memperhatikan sifat penyebaran populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi atau bersifat representatif. Jadi misalkan Mas Danur itu meneliti motivasi belajar SMP di Yogyakarta. Ada 100 SMP di Yogyakarta, kok Anda mengambil sampel hanya ada 2. Nah, itu kan apakah bersifat representatif? Nah, itu perlu dicurigai. Kalau misalkan tujuannya tidak jelas. Kalau misalkan jelas, kenapa kok 2 yang diambil? Karena memang kita pengen SMP yang klasternya tinggi semua. Kebetulan klaster yang tinggi, katakan menurut nilai itu lebih dari 700, hanya ada 5. Nah, 5 kemudian kita ambil 2, itu nggak masalah. Berarti itu sudah lebih dari 30% lah ya. Itu sudah mewakili dari populasi tersebut. Nah, di sini ada tujuan dari pengambilan sampel. Tujuan dari pengambilan sampel itu membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan. Jadi misalkan ada banyak populasi yang terlalu luas, terlalu banyak sehingga tidak mungkin dijangkau dalam waktu tertentu. Sehingga kita cukup pengambilan data pada sebagian tersebut. Contohnya, Anda kan sebentar lagi pemilu ya, 2024. Dari 2024 biasanya kan ada elektabilitas gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin semua populasi itu disurvei. Tetapi ya sampling aja klaster. Misalkan di Jogja ada 5 kabupaten, Sleman, Kota, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul. Nah, kemudian ada berapa kecamatan masing-masing. Nah, di sampling gitu. Dari sampling itu ternyata, di Jogja itu partai politik yang paling kuat adalah ini, dan sebagainya. Dan itu bisa untuk mewakili dari populasi tadi. Kemudian di sini ada terkendala dalam keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Jelas ya, ketika Anda meneliti seluruh warga di Yogyakarta, jelas itu memakan biaya waktu yang luar biasa banyaknya. Katakan nggak usah satu Jogja lah, 1 RW saja atau 1 kelurahan, kalau harus satu orang nggak akan cukup itu. 1 orang nggak akan cukup. Apalagi kalau Anda nanti misalkan meneliti tentang seputar pendidikan, misalkan dampak COVID di pendidikan. Nah, itu butuh berhari-hari, bertahun-tahun kalau misalkan Anda
surveinya adalah seluruh populasi. Ya, berarti paling gampang adalah sampel tadi, sampel. Saya pernah publish di jurnal internasional itu tentang perspektif mahasiswa tentang pandemi dan pembelajaran. Itu saya mengumpulkan sebanyak 800-an responden untuk mewakili seluruh Indonesia. Nah, jadi dalam waktu katakan 1 minggu saya bisa mengumpulkan 800 responden itu, ya udah itu yang dipakai. Apakah itu mewakili populasi dianggap, karena kita sudah coba untuk nge-share ke setiap prodi pendidikan matematika dan matematika di berbagai WA group, email dan sebagainya. Akhirnya terkumpul data seperti itu. Di situ perlu ada asumsi bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam, jadi homogen dulu, sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Oleh karena itu, efek yang ketiga ini adalah nanti akan ada uji prasyarat. Ada uji homogenitas, ada uji normalitas, dan sebagainya. Kemudian di sini ada berbagai macam teknik pengambilan sampel. Terdapat beragam teknik pengambilan sampel. Macam teknik pengambilan sampel ini kita nanti akan gunakan bergantung dari jenis penelitian yang akan dipilih. Kalau kuantitatif eksperimen, nah eksperimen yang kayak apa dulu? Apakah random itu bisa, atau harus cluster, atau harus dan sebagainya. Karena teknik pengambilan sampel ini bergantung dari jenis penelitiannya juga. Kalau kualitatif, misalkan case study, ya nggak bisa random, nggak bisa. Misalkan ada penyelundupan 349 triliun itu. Nah, kemudian Anda random, ya nggak bisa. Apakah seluruh DPR itu? Enggak. Jadi harus proportif dengan pertimbangan tertentu. Siapa yang paling mendekati. Kalau di pembelajaran, misalkan Anda nanti ingin meneliti tentang analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah, ya berarti nggak bisa random. Kalau random bisa jadi Anda ketemu dengan siswa yang tidak ada masalah, artinya jawabannya udah oke. Jadi harus proposif, harus tertentu. Jadi jenis penelitian ini mempengaruhi teknik pengambilan yang akan dipilih. Di sini selanjutnya adalah masuk ke pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel di metode penelitian ini menjadi 2 jenis, yaitu probability sampling atau dan juga non probability sampling. Probability sampling itu apa? Probability sampling itu setiap populasi, setiap anggota populasi punya peluang untuk terpilih. Tetapi kalau non probability sampling, ada anggota yang tidak mungkin terpilih menjadi sampel. Contohnya tadi, kita warga Indonesia. Nah, Anda mahasiswa. Kemudian saya ingin nih meneliti tentang perspektif mahasiswa yang mengikuti kegiatan KMM. Nah, berarti yang tidak mengikuti kegiatan KMM nggak bisa menjadi subjek penelitian, sehingga itu non probability sample. Tetapi ketika seluruh mahasiswa UST pendidikan matematika, saya akan meneliti tentang efek dari media pembelajaran atau Canva lah dalam meningkatkan interaksi pembelajaran daring. Ya, Anda semua bisa berpulang untuk dipilih menjadi sampel. Karena apa? Karena tentang efektivitas eksperimen dan sebagainya. Di sini ada 4, sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi yang biasa digunakan
gunakan itu adalah 4 ini. Yang pertama adalah random sampling atau acak sederhana. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara sederhana seperti pengundian atau juga pendekatan bilangan acak. Jadi misalkan Anda sudah mengelis 100 SMP yang ada di Jogja. Ya udah, asal comot aja. Asal comot. Entah nanti pakai undian, pakai dadu, pakai lotre dan sebagainya, itu teknis. Jadi Anda asal comot, nggak peduli dia SMP favorit, SMP nggak favorit, dan sebagainya. Asal comot. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel secara acak sistematis. Ini mirip dengan random sampling, tetapi di acak sistematis itu perlu menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Nah, jadi ada tambahan pola tertentu. Misalkan nih, Anda sudah ngelis 100 SMP yang ada di Jogja. Nah, awalnya adalah saya pilih nomor 4. Ya, daftar list yang di nomor 4 ini. Kemudian, nah setelah itu kita berpola. Karena 4, oh kemudian kelipatan 4, 4, 4, 4, dan sebagainya. Oke. Itu adalah sampel acak. Kemudian, sampel acak berstrata. Namanya strata berarti kan harus ada kastanya. Kastanya tinggi, rendah, sedang. Jadi dari seluruh populasi kemudian kita stratakan, kita golongkan. Mana yang kemampuannya tinggi, mana yang kemampuannya sedang, mana yang kemampuannya rendah. Kemudian dari masing-masing klaster itu atau strata itu kemudian kita comot secara acak. Nah, itu berarti random sampling yang ada kekhasannya yaitu stratified. Nah, kemudian pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah yaitu klaster. Kalau strata itu adalah tingkatannya, kalau wilayah dia ya areanya. Jadi misalkan SMP yang ada di Jogja, berarti Anda kalau berdasarkan geografi, Sleman, Kulon Progo, DI, Jogja, Bantul, Gunung Kidul, itu adalah klaster. Tetapi kalau berstrata, dia seluruh SMP yang ada di Jogja, kemudian di ranking, Anda bagi menjadi tinggi, rendah, sedang, nah itu sudah kelas strata. Tapi kalau klaster dia ke daerah-daerah. Jadi tempat domisili dari anggota populasi tersebut. Selanjutnya adalah ini non-probability sampling. Ada 4 yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama purposive sampling. Nah, purposive sampling ini pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan tertentu yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, yang paling dianggap mewakili dari suatu populasi tersebut. Misalkan saya meneliti tentang profil siswa yang memiliki kemampuan numerasi yang baik, yang bagus. Nah, berarti dari seluruh populasi itu, saya harus minta pertimbangan guru, mana nih yang kemampuan numerasinya paling bagus di sekolah itu. Oh, ada 3. Ya sudah, itu 3 yang saya pilih. Kemudian saya tes, oh ternyata dari tes ternyata tinggal 2. Ya udah, 2 itu yang dipilih. Ya, jadi itulah yang dianggap untuk mewakili populasi. Kemudian ada snowball sampling. Nah, snowball ini seperti Anda mau ke tempat sesuatu, tetapi nggak bawa Google Map,
GPS dan sebagainya. Jadi Anda bertanya tiap kota gitu ya. Misalkan Mas Danur mau ke tempat Mbak Herlin, cuma diancar-ancari rumah saya di Kasihan misalkan. Nah, Kasihan tuh mana? Nah, Kasihan tuh Bantul. Udah ke Bantul aja. Akhirnya Mas Danur ke Bantul, terus sampai situ ada orang ditanya, Pak mau tanya Kasihan di mana? Oh ke sana lurus terus Mas, nanti ada perempatan belok kanan. Oke, ada perempatan belok kanan, bingung lagi, tanya lagi. Nah, dan itu diulangi sampai nanti ketemu dengan rumahnya Mbak Herlin. Nah itu adalah snowball sampling. Jadi ini cocok digunakan ketika penelitian etno, nah penelitian tentang budaya, atau penelitian tentang menguak suatu kasus tertentu. Nah itu cocok di snowball sampling. Misalkan nih di kelas, siapa sih yang kentut? Nah, terus ditanya tuh satu-satu. Aku kentut ya? Kok baunya dari sini? Enggak. Tuh. Akhirnya ketemu. Kemudian ada accidental sampling. Nah, accidental itu ketidaksengajaan. Kenapa kok tidak sengaja? Nah, ya namanya tidak sengaja ya kebetulan. Terus penelitian yang kayak apa kok yang kebetulan tuh? Misalkan nih, Anda meneliti tentang atau Anda baru jalan-jalan di daerah tertentu, kemudian lapar. Nah, Anda nggak tahu makanan khas di situ apa, cuma pesan makanan khas ini. Kemudian ada, kok enak. Nah, akhirnya Anda tanya-tanya ke yang jual itu. Nah, ini resepnya kayak apa ya dan sebagainya. Nah, itu adalah accidental. Jadi, Anda nggak punya rencana sama sekali, tetapi tiba-tiba ketemu. Nah, kemudian yang keempat adalah kuota sampling. Nah, teknik pengambilan ini menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Nah, prinsipnya mirip dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang diperlukan. Jadi misalkan saya ingin mengetahui berapa persen pemahaman visi misi PEMAT UST. Nah, saya perlu paling enggak 50% dari jumlah mahasiswa. Nah, itu sudah ada kuotanya. Jadi penelitian belum akan selesai kalau kuotanya belum terpenuhi. Nah, selanjutnya silahkan scan QR code ini. Kita akan coba melakukan refleksi pembelajaran. Kalau yang pakai HP gimana ya Pak scan-nya? Tak kasih linknya dulu. Ini ada 14, paling enggak ada 14 yang mengisi. Oke, bagaimana perasaan setelah mempelajari ini? Silakan 5 menit dari sekarang. Oke, ada perlu belajar lagi, senang dapat dipahami, menambah wawasan, bisa menambah wawasan, oke, paham, menyenangkan. Oke. Silahkan nanti teman-teman semuanya untuk baca-baca artikel lagi yang berkaitan dengan sampling ini, karena best practice itu ketika Anda baca, kemudian ada coba menemukan bagaimana teknik sampling sesuai dengan jenis penelitian yang ada. Dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Oke, terima kasih. Kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Menurut kita masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.